Sadil dicoret, kepastian Zain Patinama terungkap. JFA soroti Sintayong dan Pratama Arhan. Vietnam jadi target utama Timnas Indonesia. Simak informasi selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong menargetkan kemenangan atas Vietnam. Selain itu, ia berharap skuad Garuda setidaknya bisa bermain imbang melawan Irak. Hal tersebut disampaikan kepada media Korea Selatan Sport Seoul. Setidaknya agar Timnas Indonesia bisa lolos ke babak 16 besar sesuai dengan target. Adapun melawan Jepang, Sintayong secara realistis hanya berharap bisa memperoleh hasil yang baik. Pasalnya Jepang yang menjadi terkuat di Asia saat ini terlalu superior dalam beberapa laga terakhir. Menurut jadwal, Timnas Indonesia akan lebih dulu menghadapi Irak di penyisian grup D pada 15 Januari. Vietnam menjadi lawan berikutnya pada 19 Januari sebelum berhadapan dengan Jepang 24 Januari. Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak turut memberikan prediksinya mengenai peluang Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 yang berlangsung di Qatar. Pelatih asal Kroasia tersebut menilai Timnas Indonesia berada di grup yang berat. Namun untuk melawan Irak, pelatih yang cukup lama berkarir di Liga Malaysia ini menilai peluang Timnas Indonesia untuk memenangkan pertandingan masih terbuka. Sementara untuk melawan Vietnam, Bojan Hodak merasa peluang Timnas Indonesia 50-50. Sebab tim berjulukan The Golden Star Warriors itu saat ini tidak berada dalam performa terbaiknya. Di lain sisi, pelatih berkepala pelontos itu juga mengaku cukup menyayangkan ketidakhadiran Rahmat Irianto dalam skuad Timnas Indonesia di Piala Asia kali ini. Pasalnya, gelandang andalannya itu mengalami cedera. Meski demikian, Bojan Hodak merasa karir Rahmat Irianto di dunia sepak bola masih panjang, sebab mantan pemain Persebaya Surabaya itu masih terbilang muda. Sintayong resmi mencoret Sadil Ramdhani dan Arkan Fikri sebagai skuad final Piala Asia 2023. Ketua Badan Tim Nasional atau BTN Sumarji mengkonfirmasi pencoretan Sadil Ramdhani dan Arkan Fikri dilakukan berdasarkan pertimbangan teknis tim kepelatihan Sintayong. Sumarji menilai ada sejumlah kriteria yang dinilai oleh pelatih Timnas Indonesia Sintayong dalam menentukan skuad Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Penilaian itu dilakukan dari segi teknis hingga strategi. Dengan dicoretnya Sadil Ramdhani, nama Adam Alis kembali masuk ke dalam skuad final. Sebelumnya diketahui Sintayong memboyong 28 pemain untuk menjalani pemusatan latihan atau TC ke Turki jelang Piala Asia 2023. Di tengah TC itu beredar kabar bahwa Sintayong telah menentukan skuadnya dengan mencoret dua nama, yakni Arkan Fikri dan Adam Alis. Namun Adam Alis telah dipertimbangkan kembali. Sementara bintang Eropa Zain Patinama diketahui segera kembali bergabung ke skuad Garuda usai pulang dari Belanda. Kiper Dewa United FC Sonny Stevens berbicara soal banyaknya pemain keturunan Belanda yang kini membela Timnas Indonesia. Sebagai pemain asal Belanda, Sonny Stevens mendukung semua pemain negeri kincir angin itu yang lebih membela Timnas Indonesia. Ia mengaku mengenal para pemain keturunan Belanda di Timnas Indonesia. Salah satunya adalah Rafael Struijk yang pernah bermain bersama di ADO Den Haag. Lalu juga calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia Tom Haye. Diketahui, para pemain keturunan tersebut kini tengah fokus bersama skuad Garuda jelang Piala Asia. Setidaknya ada 8 pemain keturunan yang diboyong oleh pelatih Sintayong ke Qatar. Adalah Mark Locke, Elkan Bagot, Jordi Amat, Sandy Walsh, Zain Patinama, Ivar Jenner, Rafael Struijk, dan Justin Hubner. Mayoritas pemain merupakan keturunan Indonesia Belanda. Hanya Elkan Bagot yang memiliki darah Inggris dan Jordi Amat Spanyol yang berasal dari Spanyol. Tom Haye, gelandang SC Heerenveen yang baru saja mengajukan berkas untuk proses naturalisasi, dikabarkan masuk pantauan salah satu tim Liga Italia. Media asal Belanda, Lowreder Kauran, membocorkan bahwa Como 1907, tim Liga Italia atau Serie B, tengah mendekati pemain keturunan tersebut. Maka manajer SC Heerenveen menjelaskan, situasi dari Tom Haye direlakan apabila sang pemain memilih untuk hengkang. Como 1907 sendiri dikenal sebagai salah satu tim tua di Italia. Kini mereka berjuang untuk mendapatkan tiket promosi ke Serie A. Saat ini Como 1907 sendiri bertengger di urutan ketiga klasemen Serie B. Pemilik tim tersebut merupakan pengusaha asal Indonesia, yakni Michael Bambang Hartono dan Robert Budi Hartono. Sementara Tom Haye sendiri musim ini tampil cukup cemerlang bersama SC Heerenveen. Dia bahkan masuk dalam jajaran pemain yang diperhitungkan di Eredivisie. Catatan statistik Tom Haye tak kalah dengan beberapa pemain yang merumput di Eredivisie.
Maka tidak heran jika OGC Nice, klub asal Prancis, juga pernah mendekati calon pemain naturalisasi timnas Indonesia tersebut. Federasi Sepak Bola Jepang atau CFA menyoroti Sintayong dan Pratama Arhan jelang laga timnas Indonesia versus Jepang di Piala Asia 2023. Hal itu diketahui lewat unggahan akun Instagram resmi Federasi @Japan Football Section. Dalam unggahan tersebut, CFA mengunggah foto yang menarik perhatian, sebab CFA seperti menganak emaskan Indonesia. Dari 4 foto yang dimunculkan, Indonesia yang paling dominan dengan 2 gambar. CFA menampilkan foto pelatih timnas Indonesia Sintayong dengan pemain Tokyo Verdy Pratama Arhan. Sementara di 2 foto lain, CFA memposting foto timnas Vietnam dan duel Jepang versus Irak. Lantas apakah ini pertanda Jepang mewaspadai timnas Indonesia atau sekedar mencari sensasi demi menambah jumlah like di postingan mereka? Namun yang pasti, mari terus dukung perjuangan skuad Garuda di Piala Asia 2023. Di atas kertas, Irak lebih diunggulkan ketimbang timnas Indonesia, sebab tim berjuluk Singa Mesopotamia itu memiliki ranking FIFA yang jauh lebih baik, yakni 63 dunia. Unggul atas timnas Indonesia yang menempati peringkat 146 dunia. Selain itu, Irak juga sukses memenangkan pertandingan kontra timnas Indonesia dengan skor 5-1 pada pertemuan terakhir mereka. Yang mana pertemuan itu terjadi di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski diunggulkan, Merkas Doski menyebut Irak harus melupakan pertemuan terakhir dengan timnas Indonesia. Pemain 24 tahun itu tak ingin negaranya merendahkan skuad Garuda di Piala Asia nanti, meski tahu permainan pasukan Sintayong. Merkas Doski menilai pertemuan baru di kompetisi berbeda selalu menghadirkan kejutan tersendiri. Terlebih kali ini timnas Indonesia telah melakoni persiapan yang cukup panjang. Sintayong secara berkelakar menyebut enggan timnas Indonesia menjadi runner-up grup D Piala Asia 2023 karena berpotensi jumpa Korea Selatan. Hal tersebut diungkapkan Sintayong dalam wawancara dengan media Korea Selatan selepas uji coba Indonesia dengan Irak kemarin. Menurut Sintayong, Indonesia akan bertemu dengan Korea Selatan jika menjadi runner-up grup D. Pasalnya, Sintayong yakin Korea akan juara di grup E. Dalam bracket Piala Asia 2023 yang dibuat AFC, juara grup E akan bertemu dengan runner-up grup D. Adapun peringkat ketiga grup E bisa berjumpa dengan juara grup A atau B. Superkomputer milik Opta telah memberikan prediksi peluang juara Piala Asia 2023 yang terdiri dari 24 tim negara peserta. Opta merupakan salah satu perusahaan statistik olahraga bergengsi di dunia. Data yang dikumpulkan dan diproses perusahaan ini kerap menjadi acuan penting. Prediksi ini dibangun berdasarkan banyak sumber data termasuk prestasi masa lalu, kekuatan performa tim hingga tantangan di fase grup. Jepang dinobatkan sebagai tim yang paling berpeluang meraih trofi Piala Asia 2023. Tim Samurai Biru mengantongi 24,6%, diikuti oleh Korea Selatan 14,3%, Iran 11,2%, Australia 10,7%, Arab Saudi 10,6%, dan Qatar 9,8%. Sementara timnas Indonesia berada di posisi buncit dibandingkan tim lain asal ASEAN. Bersama Malaysia, Indonesia hanya memiliki peluang juara sebesar 0,2%. Dari 24 kontesan yang lolos putaran final Piala Asia 2023, Indonesia berada di posisi kedua-tiga. Tim Merah Putih berada 1 tingkat di atas Hong Kong yang berada di posisi terbawah dengan 0,1%. Tadi demikian, Asli Bangkualam dan kawan-kawan tetap berpeluang tampil mengejutkan. Sekian Flash News kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan timnas Indonesia. Nantikan Flash News edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.